beberapa waktu yang lalu itu misalnya memberikan bantuan ya. Bantuan itu kan sebenarnya itu kan uang rakyat. Oh. Ya, uang rakyat, uang kita gitu loh, uang kita, tapi dinamai bantuan Mas Wapres. Wapres. Iya. Mas Wapres Gibran, pakai nama lagi Gibran. Karena untuk menyadarkan mereka bahwa mereka adalah pembela merah putih, bukan pembela cukong, bukan pembela oligarki, apalagi pembela penjahat-penjahat tadi. Nah, sehubungan dengan Fufafa, tadi juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya Fufafa ini sudah matang. Ya. Kalau kita bisa lihat sebenarnya apa yang dilakukan negara tetangga kita itu sudah sangat maju, ya, yaitu Filipina. Oh, sama Duterte ya? Filipina itu memang benar. Jadi DPR di sana, majelis tingkatan dari sana itu sudah melakukan pemakzulan terhadap Sara Duterte. Ya. Sara Duterte adalah wapres terpilih Filipina, di mana presidennya adalah Bongbong Marcos Junior. Ya, Sara Duterte juga anaknya Duterte. Nah, tapi kan dulu pernah memang dia itu membuat semacam gerakan untuk melakukan kudeta. Nah, sebenarnya yang di Indonesia itu juga sama, kudeta sebenarnya. Jadi artinya itu kita tegaskan bahwa bukan hanya kelakuannya Fufafa 10 tahun yang lalu atau bahkan kita tarik mundur 5-10 tahun, tapi apa yang dilakukan hari-hari ini itu sebenarnya sudah cukup. Kalau nanti ahli-ahli tata negara, ya, di sini ada Mas Refli Harun, ada juga Mbak Ferry, ada juga Mbak Fitri, itu juga akan menyampaikan sebenarnya sudah sah untuk dia itu pantas dianggap melakukan tindakan yang tidak teruji atau bahkan tercela. Antara lain apa? Melakukan tindakan-tindakan di luar Pak Prabowo. Ya, misalnya sebenarnya dia sekarang kan beberapa waktu yang lalu itu misalnya memberikan bantuan ya. Bantuan itu kan sebenarnya itu kan uang rakyat. Oh. Ya, uang rakyat, uang kita gitu loh, uang kita, tapi dinamai bantuan Mas Wapres. Iya. Mas Wapres Gibran, pakai nama lagi Gibran. Wapres Papa kita. Itu satu. Yang kedua membuat lapor Mas Wapres. Padahal sekarang kenyataannya apa lapornya? Nggak ada. Ya, kemarin bahkan di Menteng Wadas ya, ketika gas 3 kilo. Dia datang itu sudah tenang. Coba dia datang pas heboh. Kayak Bali gitu-gini. Nah, itu. Apa dia berani? Pasti nggak berani. Sudah dikondisikan datang aja di Menteng Wadas saja. Dia tuh benar-benar Fufafa, pura-pura nggak tahu apa-apa. Ya kan gitu. Dan memang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dan itu tampak sekali niru ayahnya benar nih. Plek ketiplek ya, bikin sandiwara ya. Karena video yang beredar itu diunggah resmi di set Wapres YouTube. Itu kan pasti kalau ya Bang ini kan punya podcast kan, Mas Refli. Itu kan pasti sudah diedit, sudah ditampilkan betul mana yang ditampilkan, sudah dipilih. Hasil pilihan. Nggak mungkin kan kalau itu asal. Ternyata dari situ aja udah ketahuan bahwa dia itu hanya bergaya, seolah-olah bilang kalau nanti kalau ada apa-apa lapor ya. Yang diajak ngomong nggak ada. Yang kemudian padahal dia tuh yang lewat ada tabung gas yang diajak ngomong. Iya, bapak-bapak ada yang berpeci putih lewat, ada juga semua lewat di depan kayak nggak dianggap aja. Kan kita kan rugi besar negara ini. Dan dia melampaui kekuasaan atau melampaui wewenang presiden. Karena apa? Bahlil pun kan katanya sudah konsultasi soal tabung gas itu ya, kepada dia. Itu sebenarnya dibantah. Maksudnya konsultasi ke Gibran ya kan berarti kan ini di luar kewenangan presiden. Jadi harusnya DPR kita tuh harus berani untuk melakukan pemakzulan. Nah, tapi untuk mengapresiasi gerakan rakyat yang ini sekarang lagi ada Medan, Surabaya, Jogja, Bandung, Surabaya adili Jokowi dan juga turunkan Gibran ya. Itu di mana-mana ya, turunkan Gibrannya belum naik ya. Belum ya. Harus naik. Kita naikkan. Itu kita juga menyampaikan bahwa kita ingatkan lagi bahwa Fufafa itu memang 99,9% itu ilmiah dan terbukti. Ya, hanya tinggal nanti bagaimana upaya-upaya dari para ahli dari hukum tata negara itu untuk memprosesnya. Apakah ini kemudian harus menunggu kembalinya Undang-Undang Dasar lagi? Ya, kan kelamaan ya. Jadi tapi kalau enggak kan memang harus DPR dulu 3/4, nanti ke MK, nanti balik lagi ke MPR. Nah, harus ada cara. Dan jangan lupa, Mas Adi, kita pernah punya
hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus Oh, kemarin ya. Ya, ketika kita kita mendorong balik yang mau membegal keputusan MK waktu itu kan akhirnya kan tidak jadi. Betul. Ini harus terjadi, bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada perjuangan kita. Merdeka atau mati. Iya, merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Ya. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil itu kan sama. Nah, jadi sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya. Jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka yang naik adalah Fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik Fufafa itu berarti bisa membangun, dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita dalam. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, tadi Mary ngasih kode saya 4 menit yang lalu, dia kasih tangan begini. 10 menit doang lagi kita di ruangan ini, selanjutnya kita pergi. Karenanya di waktu yang tinggal sedikit ini kita pasrahkan kepada Refli Harun, karena ada beberapa yang kita mendengar dari perspektif seorang pakar hukum tata negara. Tapi saya mau titip pertanyaan juga nih. Kalau kita capek diskusi, nggak didengerin. Tadi siapa bilang? Rustam bilang kupingnya Prabowo ditutupin kapas sama Jokowi. Jadi diskusi, petisi, apalagi termasuk bahkan orang-orang senior di Jogja itu udah bikin 5 kali maklumat juga nggak nyampe suratnya. Jadi capek diskusi, kita aksi nggak tembus juga revolusi. Tapi